artis, saya bukan public figure, saya hanyalah manusia biasa. Cuma saya manusia biasa yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Debater Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya, bubuk semuanya. Nah ini ya. Mas, ini ada yang mau tanyakan. Ini kan pernah lihat di Bang Edis juga dan di Salah juga sering lihat masalah Kristen. Ini kan ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ya, sini lihatnya Bang. Abang lihat siapa? Sana itu lihat siapa? Di sini, ke sini, ke sini. Perbedaannya kan. Nah, Katolik dan Protestan. Baik, saya jelaskan. Maksudnya kan perbedaannya itu apa itu Bang? Karena banyak yang bilang itu beda katanya. Banyak sekali perbedaannya. Tuhannya juga beda. Teman saya juga banyak yang Katolik. Oke, saya jelaskan nih. Yang pertama, pemimpin. Kalau gereja Katolik, pemimpinnya nggak boleh perempuan. Pemimpinnya harus laki-laki. Ini seperti yang dinyatakan di dalam, sebentar ya, saya lupa ayatnya, saya harus cari dulu. Mantap ya. Yonatan Nadar. Bentar ya. Bentar. Di dalam 1 Timotius kalau nggak salah, bentar ya. Dicatat nanti ya, saya cari ayatnya dulu, saya nggak mau berdusta soalnya. Ya Bang, ada orang Palembang kah di sini? Ya oke, dicatat Bang, ya atau didengarkan lah. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 11 sampai 12, dalam ajaran Alkitab atau Bible, perempuan itu harus diam diri aja di rumah, gak boleh keluar, harus dipingit. Nah, itu dalam ajaran Bible. Perempuan gak boleh mengajar, gak boleh maju. Nah, yang menerapkan ini adalah gereja Katolik. Uskup, pastor, kardinal, paus itu gak boleh perempuan. Nah, kalau dalam agama Protestan mereka menentang Alkitab. Pendeta banyak yang perempuan banyak yang jadi pendeta, pakai rok pendek, jemaatnya lihat aja gini, aduh, sambil melayang-layang pikirannya, waduh enak banget nih. Waduh, doggy style enak banget nih, kan pendetanya kan seksi gitu ya. Mantep nih, toketnya gede juga nih. Wah, itu kan membuat orang membuat orang melanglang buana pikirannya. Makanya kalau Bible itu mengatakan perempuan gak boleh ngajar, perempuan harus berdiam diri saja. Makanya dalam agama Katolik nggak ada pengajar itu perempuan, laki-laki. Karena yang namanya laki-laki, kalau normal kita laki-laki melihat wanita bokongnya besar, ya toketnya besar, itu pasti pikirannya melayang-layang. Bunda Bu Guru salsa nih, mantep nih misalnya. Makanya di dalam agama Katolik gak boleh perempuan itu ngajar jadi pendeta. Kalau Protestan, pendetanya bagus bodinya, roknya pendek, haleluya. Jemaatnya ya pikirannya, keren banget nih. Makanya terjadi perselingkuhan. Dimulai dari pandangan mata. Satu. Jadi kalau dalam ajaran Katolik, seorang perempuan gak boleh menjadi seorang pengajar, seorang imam, gak boleh. Yang pertama, kalau Protestan itu didirikan pada tahun pada 1600 Masehi. Didirikan oleh seorang bapak gereja namanya Martin Luther dari Jerman. Itu Protestan. Kalau Katolik di abad keempat, 400 tahun baru ada Katolik. Kalau Protestan abad ke-16, 1600 baru ada. Jadi lebih dulu Islam daripada Protestan. Pengajarnya berbeda, didirikannya berbeda. Itu. Berikutnya adalah kalau Protestan tidak memuliakan Bunda Maria.
Kalau Islam memuliakan Bunda Maria, kalau Katolik memuliakan Bunda Maria. Kalau orang Protestan tidak menyebut Bunda Maria, orang Protestan itu bilangnya perawan Maria. Kalau Katolik itu Bunda Allah, Bunda Sorgawi. Cuma kalau dalam agama Katolik, Bang, gua lagi ngejelasin lu malah ngelamun, gimana sih? Iya. Dengarkan. Dengar, Apalagi iya. sibuk? Kalau lagi sibuk nggak apa-apa, lagi kerja. Enggak lagi kerja. Ya baik. Kalau Protestan itu tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria. Ya, berdoanya hanya ke oknum Yesus dan oknum Bapa. Tapi kalau Katolik berdoa kepada Bunda Maria di dalam doa novena, di dalam rosario, deposi Maria, itu berdoa kepada Bunda Maria. Contoh doa novena, Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Ampunilah kami Bunda Allah, kabulkanlah permohonan kami Bunda Allah. Nah ini, jadi kalau Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria, berdoa kepada Santa dan Santo. Ya, kalau ada Santo minta didoakan, Santo kabulkanlah kami Santo, gitu kan. Makanya di dalam gereja Katolik ada namanya Goa Maria, sedangkan di ajaran Protestan itu enggak ada Goa Maria. Oke, kembali ke pengajar. Kalau dalam agama Protestan pendetanya boleh kawin, tapi dalam ajaran Katolik pendetanya atau pastornya nggak boleh kawin. Tapi kalau jajan lain lagi. Kalau kawin nggak boleh, kalau jajan lain lagi, ya. Kemudian kalau dalam Protestan ada persepuluhan. Persepuluhan itu kita gajian 10 juta, 1 jutanya buat Bapak Pendeta. Kalau dalam ajaran Katolik tidak ada persepuluhan. Dalam ajaran Katolik itu adanya persembahan kasih. Kalau kita mah sodakoh gitu. Itu. Kalau dalam Protestan sakramennya cuma ada 2. Ya, sakramen. Sakramen pertama adalah sakramen baptis dan sakramen kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Kalau dalam Katolik ada 7 sakramen. Nah, kalau Anda sakramen itu pasti nggak bakal paham ya, tapi ada 7 sakramen. Itu salah satu perbedaan antara Katolik dan Protestan. Perbedaan berikutnya adalah kalau Katolik menggunakan media patung, ada patung Yesus, patung Bunda Maria, patung Santo Paulus, Santa Maria, Santa Elizabeth. Kalau Protestan tidak menggunakan media patung. Gitu. Itu dari sekian banyak perbedaan beberapa saja. Karena kalau saya sebutkan satu persatu akan terlalu banyak. Begitu, Bang. Tapi kalau untuk Kristen Protestan sama Katolik itu kan mereka itu kan berbeda apa untuk gerejanya. Kalau untuk beda. Nggak bisa tunggal, Pak. Mas ya? Ya. Gimana? Nggak bisa tunggal, Bang ya? Untuk Protestan. Ya kalau gereja Katolik kan ada patungnya. Protestan mana mau? Gereja Katolik ada doa novena, Bapak Sorgawi berdoa kepada Santa Maria. Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Makanya orang Protestan yang saya ketahui ketika saya di gereja, jadi saya dulu ke gereja, saya dulu kebaktian di gereja. Ya, saya ikut sama mereka. Ya, makanya ada apologet Kristen namanya Tasya, itu satu gereja dengan saya dulu di gereja Mesianik. Nah, jadi saya banyak tahu karena saya orang gereja, ya. Saya dulu menyelinap di gereja, ya. Makanya si Tasya tahu saya. Kok nandar gitu. Jadi kalau gereja itu ada listnya namanya. Misalnya nama lu Abe, itu ada Abe. Nanti kalau ada orang baru, ini siapa ya? Berbeda dengan masjid. Kita mau sholat dimanapun nggak ada daftarnya. Ya benar. Kita mau sholat di Papua ada masjid, sholat boleh. Ada di Jakarta masjid, sholat boleh. Tapi kalau gereja itu ada listnya. Terdaftar enggak di sinode? Terdaftar enggak namanya di gereja? Kalau ada orang baru ditanyain, lu siapa? Dari mana? Nah, kalau dalam agama Islam kita mau ke Jawa Tengah ada masjid lewat nggak ditanya, lu siapa ngapain ke sini?
Ibadah umat Islam itu sederhana, nggak ribet. Kalau mereka nanti ditanyain dulu, wah lu nggak ada daftarnya nih, nama lu siapa nih? Nanti lu masuk, yang lain jingkrak lu diam aja. Lu mas kok diam aja? Karena kalau Katolik ibadahnya nggak ada jingkrak. Kalau Katolik diem gitu kan, nyanyi biasa. Tuhan Bunda Maria Bunda Allah. Kalau Protestan, haleluya, haleluya, itu namanya karismatik. Jadi ibadahnya sudah berbeda, nggak bisa satu gereja. Begitu bang, paham? Paham bang, paham. Ya. Soalnya ada teman juga kan Protestan sama Katolik. Makanya orang Protestan itu saya ini disclaimer terlebih dahulu, ini saya dengar ya, mereka itu menghina Katolik, mengatakan Katolik itu menyembah patung, mengatakan Katolik memberhalakan Bunda Maria karena berdoa kepada Bunda Maria. Kalau Protestan itu tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria. Begitu. Ada lagi? Ada lagi bang, boleh kan? Boleh. Apalagi? Ini masalah kalau di Islam kita kan sholatnya 5 waktu. Kristen maupun itu Katolik maupun itu Protestan, maksudnya itu kan mereka ini sembahyangnya atau ke gerejanya atau ke tempat ibadahnya itu memang di setiap hari Minggu, atau mereka itu perharinya memang ada sholat diwajibkan atau gimana itu? Nggak ada, mereka ibadahnya hari Minggu saja. Makanya banyak orang yang nggak mau masuk Islam karena di Islam sholatnya 5 waktu sehari. Kalau mereka 1 kali 1 minggu aja, bebas. Nah, ada lagi? Oke. Banyak nanti lupa tapi. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu. Wow. Apa ya? Nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, maksudnya apa aja. Kalau nggak ada ya kita ngobrol biasa aja. Bang, ini masalah seputaran Islam aja bang. Ya gimana? Ini saya kan mau, misalnya ini kan saya mau menghafal itu doa sesudah sholat, ataupun doa sesudah kita yasinan, ataupun kita doa pembukanya yasin itu supaya kita cepat hafal. Gimana itu solusinya itu bang? Biar lebih cepat hafal aja. Selama ini kan sudah hampir berapa tahun ini. Baik. Memang enggak. Masalah menghafal itu kembali kepada daya pikir atau daya hafal setiap manusia. Ada orang itu yang daya hafalnya lambat, ada yang daya hafalnya cepat tapi cepat juga lupanya. Ada orang yang lama menghafal tapi lama pula lupanya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya dikatakan begini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu kaum, Allah tidak membebani orang kecuali dengan kesanggupannya. Kalau kita tidak sanggup menghafal, Allah itu maha tahu. Nggak bisa menghafal dalam bahasa Arab, berdoa dalam bahasa Indonesia. Ya Allah ya Robbi, saya pengen menjadi orang kaya ya Allah, saya pengen punya anak yang solehah dan soleh ya Allah. Udah, Allah itu maha tahu segala doa. Jadi kalau kita susah untuk menghafal, maka bahasa Indonesia saja gitu. Kalau kita mau menghafal ya menghafal itu intensitasnya harus diperbanyak lagi. Misalkan mau menghafal doa, kalau 10 kali belum hafal ya baca 20 kali, 20 kali belum hafal baca 30 kali, dan seterusnya semampunya. Itu cara metode menghafal. Menghafal itu ada 2. Sebentar bang, ada istima. Istima itu mendengar. Contoh, kita mau menghafal suratul Fatihah, surat Yasin misalnya, surat Yasin. Ada yang menggunakan metode istima. Metode istima, saya terima kasih. Jadi metodenya mendengar, setel murotal, dengarkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah ini dengar gitu.
Ya, ada yang metodenya dengan menulis, ada yang metodenya dengan membaca. Anda sukanya dengan metode apa? Misalnya metode mendengar, setel sekarang, cari di YouTube doa setelah sholat, cari di YouTube, dengarkan. Kalau metodenya istima, kalau metodenya membaca, lihat YouTube atau beli bukunya, dibaca. Gitu. Kalau tetap baca nggak hafal-hafal, didengarkan nggak hafal-hafal, berarti daya pikir kita memang lambat. Solusinya bagaimana? Allah tidak membebani kita kecuali dengan kesanggupan kita. Ya sudah, berdoa bahasa Indonesia. Setelah kita sholat Indonesia aja berdoa, karena Allah kita bukan yang jadi manusia. Kalau jadi manusia cuma bisa bahasa Yunani, Ibrani misalnya. Contoh Yeshua itu cuma bisa dua bahasa, Ibrani sama Aramaik. Kalau Tuhan kita mengerti segala apapun bahasa di muka bumi, karena dialah yang menciptakan bahasa itu sendiri. Ngapain kita repot-repot kalau memang kita daya pikirnya, daya hafalnya lemah? Ya sudah, mau setelah sholat kita mau minta apa nih? Ya Allah, pengen sekali mobil Pajero Sport, ya Allah, pengen ya Allah. Nah, berdoa saja bahasa Indonesia. Begitu, Bang.